Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita insya Allah akan lanjutkan belajar kita bersama tentang ilmu tauhid. Apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana iman kepada qada dan qadar. Marilah kita mulai belajar kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, apa yang akan kita bahas di pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar ini, maka akan timbul beberapa pertanyaan yang muncul dari pembahasan iman kepada qada dan qadar. Iman pada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang keenam. Beriman kepada takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir yang buruk. Kesalahan dalam memahami keimanan terhadap takdir ini dapat menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Beriman pada qada dan qadar akan melahirkan sikap optimis nantinya. Tidak mudah putus asa, sebab adanya keyakinan bahwa semua yang menimpanya merupakan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik apapun takdir itu. Sebaliknya, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Pemahaman terhadap takdir ini melahirkan sikap sabar dan tawakal sesuai dengan kemampuan untuk mencari takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Pertama tentang bagaimana konsep qada dan qadar ini. Nah, nanti definisinya apa, pengertiannya apa, persamaan perbedaannya apa. Kemudian yang kedua, bagaimana qada dan qadar ini sebagai ketentuan Allah. Yang ketiga, bagaimana beriman kepada qada dan qadar dengan benar. Yang keempat, bagaimana hukum, larangan, dan kewajiban hamba berkenaan dengan takdir ini. Kita coba jawab pertanyaan yang pertama tentang konsep qada dan qadar. Definisi makna qada pertama. Qada itu eh, menurut bahasa ialah hukum ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Asal maknanya adalah memutuskan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya, menjalankannya, dan menyelesaikannya. Maknanya adalah mencipta. Nah, qada ini mencipta. Qada memiliki beberapa arti sesuai konteks kalimatnya. Pertama, qada itu artinya adalah memutuskan hukum. Hukmu qada yakudi qadaan, berarti menghukumi atau ketetapan. Selanjutnya perintah, bentuknya perintah qada ini. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, ini artinya perintah, memerintahkan wa qada rabbuka alla ta'budu. Yang ketiga ada pengertiannya itu pemberitahuan dan penciptaan. Dalam Al-Quran sebutkan di surat Al-Hijr ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadaina ilaihi dzadzikal amru anna dabiru haula'i maqtu'un musbihin. Dan telah kami tetapkan kepadanya, kepada Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Ini makna kodok. Kemudian ada kodar. Kodar ini apa sih maknanya? Menurut bahasa, itu merupakan masdar. Asal katanya dari kodaroyak daru kodaron. Dan ada kalanya huruf dalnya disukunkan. Kodron. Ibnu Faris berkata, kodaro, kof, dal, ro adalah as-sahih yang menunjukkan akhir atau puncak dari segala sesuatu. Nah, oleh karena itu, qadar adalah akhir atau puncak segala sesuatu, dinyatakan
qadruhu kaza, yaitu akhirnya. Demikian pula al-qadar. Nah, qadaratus syai' akdiruhu, dan akduruhu dari takdir, at-takdir. Nah, qadar diberi harokat pada huruf dal ialah kodo, kepastian, dan hukum yaitu segala sesuatu yang telah ditentukan Allah dari kodo, kepastian, dan hukum dalam berbagai perkara takdir. Banyak sekali pengertian-pengertian dari kodo dan qadar ini. Nah, qadar menurut istilah ialah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu dan dikehendaki oleh hikmahnya. Qadar juga ada yang mengartikan sesuatu yang telah diketahui sebelumnya dan telah tertuliskan dari segala yang terjadi hingga akhir masa. Ya, Allah pun mengetahui bahwa semua itu akan terjadi pada waktu tertentu sesuai dengan pengetahuannya. Menurut istilah juga disebutkan bahwa qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah sejak zaman azali. Segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irodah kehendaknya meliputi baik dan buruk. Nah, qadar menurut bahasa berarti juga kepastian, peraturan, juga ukuran. Menurut istilah, qadar itu adalah perwujudan dari ketetapan kodok terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman ajali sesuai dengan irodahnya. Qadar juga disebut dengan takdir Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Nah, penulisannya di Lauhul Mahfuz. Dalam surat Fussilat disebutkan wa qadara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Qadar di sini artinya ketentuan, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memerlukannya. Dengan demikian, bahwa hukum Allah yang diberlakukan bagi alam dan dijadikannya berjalan sesuai konsekuensinya merupakan sunatullah yang dihubungkan dengan sebab akibat sejak dia menghendakinya hingga selamanya. Dalam pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini sesuai dengan takdir terdahulu yang telah diatur dan ditentukan oleh Allah. Sesuatu yang terjadi berarti telah ditakdirkan dan diputuskan. Nah, sekarang apa perbedaannya antara qada dan qadar? Para ulama berbeda pendapat sebetulnya tentang perbedaan antara kedua istilah ini. Sebagian menyatakan bahwa qadar adalah ketentuan Allah sejak zaman ajali yang tidak ada awalnya, sedangkan qada adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu pada waktu terjadi. Ini menurut apa namanya? Menurut Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin gitu ya. Sementara berbeda dengan Syekh Fauzan yang menyebutkan, Fauzan ini di dalam apa namanya? Di dalam kitab Tauhid dan terjemah dari Syahrul Alim Al-Adib, beliau menyebutkan bahwa eh, kodo itu ya apa namanya? Ketentuan atau ketetapan Allah yang sejak zaman ajali. Kebalikannya, kalau Syekh Fauzan mendefinisikan bahwa kodo itu kepastian Allah sejak zaman ajali dan kodarnya itu adalah realisasinya atas kodo itu. Ini termasuk golongan Asy'ariyah. Sementara menurut saya Utsaimin, qadar itu ya ketentuan Allah sejak zaman ajali, kebalikannya. Sementara kodo itu ketetapan Allah terhadap sesuatu pada waktu terjadi. Ini ada perbedaan pendapat. Nah, kaum Asy'ariyah yang mana? Asy'ariyah itu yang di mana? Ya, kebanyakan di Indonesia gitu ya. Kodo itu diyakini sebagai kepastian ketetapan Allah sejak zaman ajali. Nah, sudah tertulis di lauh mahfuz. Sedangkan kodarnya realisasi Allah atas kodoknya itu ketika terjadi itu kodar. Allahu a'lam. Ya. Nah, bagaimana hubungannya antara kodo dan kodar? Kodo dan kodar ini merupakan dua perkara yang beriringan. Yang salah satunya tidak terpisah dari yang lainnya, karena salah satunya berkedudukan sebagai fondasi yaitu kodar dan yang lainnya berkedudukan sebagai bangunan
yaitu qada. Ada pula yang berpendapat bahwa qada ialah ilmu Allah yang terdahulu, yang dengannya Allah menetapkan sejak ajali. Adapun qadar ialah terjadinya penciptaan sesuai timbangan perkara yang telah ditentukan sebelumnya. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, mereka yakni para ulama mengatakan qada adalah ketentuan yang bersifat umum dan global sejak zaman ajali, sedangkan qadar adalah bagian dan perincian dari ketentuan tersebut. Itu pengertian-pengertian tentang qada dan qadar. Nah, selanjutnya qada dan qadar ini takdir ketentuan Allah mutlak, atau absolut. Kita memahami bahwa makna takdir sebagai ketentuan Allah ini merupakan hak mutlak tanpa campur tangan siapapun dari manapun. Kemampuan manusia terbatas pada ikhtiar untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan apa namanya yang akan terjadi. Berhasil atau gagal, ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan Rasul bersabda di dalam hadisnya yang artinya diriwayatkan dari Anas, Rasulullah bersabda, Allah mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Kemudian malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, begitu juga setelah berlalu 40 hari. Malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan laki-laki atau perempuan, celaka atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Nah, segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Nah, qadar kemudian adalah ketentuan Allah yang telah berlaku bagi setiap makhluk sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang telah dipastikan oleh Allah sejak zaman ajal. Oleh karena itu, baik buruknya telah direncanakan terlebih dahulu oleh Allah sebagaimana firman Allah. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Nah, di sisinya ada ukurannya. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah qada dan qadar ini disebut juga dengan takdir. Jadi, beriman kepada qada dan qadar dapat dikatakan juga dengan beriman kepada takdir. Nah, beriman kepada qada dan qadar ini beriman kepada takdir. Qada dan qadar Allah tetap berlaku kepada setiap makhluk. Oleh karena itu, orang beriman harus meyakini dengan sepenuh hati. Bagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalikal azizul alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikian ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Selanjutnya juga Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, kata Allah, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, selanjutnya ada macam-macam rukun dari apa namanya? Rukun dari takdir. Rukun takdir ini ada 4 macam. Ini menurut Syekh Al-Fauzan dalam kitab Tauhid. Tetapi semuanya kembali pada takdir yang ditentukan pada zaman azali dan kembali pada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Keempat macam takdir tersebut adalah yang pertama ada takdir umum atau takdir azali. Takdir umum adalah takdir yang meliputi segala sesuatu dalam 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, ketika Allah memerintahkan al-qalam atau pena untuk menuliskan segala sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi sampai hari kiamat. Seperti dalam dituliskan tadi di surat Al-Hadid ayat 22, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli nabra'aha. Min qabli an nabra'aha.
Jadi semua bencana menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Itu takdir apa namanya? Umum atau azali. Rasulullah pun bersabda, Allah lah yang menuliskan takdir segala makhluk sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Beliau bersabda dan arasnya berada di atas air. Adal ma wa asyuhu alal ma. Itu takdir ajali. Ini semua ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang kedua ada takdir umuri. Takdir umuri itu adalah takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya. Ketika pembentukan air sperma usia 4 bulan dan bersifat umum. Takdir ini mencakup rezeki, kemudian ajal, kebahagiaan, dan kesengsaraan. Itu ketika manusia di dalam kandungan 4 bulan ya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan ruhnya dan mencatat 4 perkara. Ketika ditiupkan ruh, kemudian dicatat juga 4 perkara, bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, sengsaranya, atau bahagia. Nah, itu sudah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ketiga ada takdir samawi. Takdir samawi ini takdir tahunan. Takdir samawi takdir yang dicatat pada Lailatul Qadar setiap tahun. Ini takdir samawi. Di dalam surat Ad-Dukhan disebutkan fiha yufraku kulla amrin hakim amrom min indina inna kunna mursilin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Ahli tafsir menyebutkan bahwa pada malam itu dicatat dan ditulis semua yang akan terjadi dalam 1 tahun ke depan. Mulai kebaikan, keburukan, rezeki, ajal, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan peristiwa dalam setahun. Hal ini telah dicatat pada Lauhul Mahfuz. Yang keempat, ada takdir yaumi atau takdir harian. Takdir yaumi ini takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam 1 hari. Mulai dari penciptaan, rezeki, menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat Ar-Rahman disebutkan, Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Takdir yaumi ini dan 2 takdir sebelumnya merupakan rincian dari takdir ajal. Ada takdir tahunan, ada takdir umuri. Gitu ya. Kalau umuri ini ketika dalam alam ruh, ketika ditiupkan ruh di rahim, takdir samawi, ketika malam Lailatul Qadar dituliskan selama setahun, takdir yaum ini setiap hari. Nah, kembali pada kesemuanya ini sudah tertulis di dalam takdir ajali, takdir umum. Nah, ketiga takdir yang terakhir kembali pada takdir ajali, takdir yang telah ditentukan ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian ada tingkatan iman pada takdir. Tingkatannya pertama di dalam apa namanya? Ya, bukunya Syekh Shalih Fauzan, kitab Tauhid itu disebutkan tingkat iman kepada takdir ini ada 4. Yang pertama al-ilm, mengetahui pengetahuan, yaitu mengimani dan meyakini bahwa Allah itu maha tahu atas segala sesuatu. Dia mengetahui hal-hal yang ada di langit dan ada di bumi secara umum ataupun terperinci, baik perbuatannya sendiri maupun perbuatan makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Yang kedua ada Alkitabah, penulisan. Alkitabah itu mengimani bahwa Allah telah menuliskan ketetapan segala sesuatu dalam Lauhul Mahfuz yang ada di sisinya. Kedua tingkatan ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dalam ayat ini disebutkan lebih dahulu bahwa Allah itu mengetahui hal-hal yang ada di langit dan di bumi. Kemudian dikatakan bahwa yang demikian itu sudah tertulis dalam sebuah kitab yaitu Lauhul Mahfuz. Bahkan Rasul bersabda dalam hadisnya,
Pertama kali tatkala Allah menciptakan kolam, menciptakan pena, Allah berfirman kepadanya, kepada pena, tulislah. Kolam itu berkata, ya Tuhanku, apakah yang hendak kutulis? Allah berfirman, tulislah apa saja yang akan terjadi. Maka seketika itu bergeraklah kolam itu, menulis segala yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ini takdir ajali. Ketika ditanya lagi tentang hal yang hendak kita perbuat, apakah sudah ditetapkan atau tidak? Beliau menjawab, sudah ditetapkan. Ketika ditanya mengapa kita harus berusaha dan tidak pasrah dengan takdir yang sudah tertulis, beliau pun menjawab, berusahalah kalian masing-masing akan dimudahkan menurut takdir yang telah ditentukan baginya. Selanjutnya Rasulullah menyebutkan firman Allah, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa fasanyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra." Barang siapa memberikan hartanya kepada Allah dan bertakwa, membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju ke dalam kesukaran atau kesengsaraan. Yang ketiga, tingkat iman pada takdir itu ada al-masyiah, al-masyiah atau kehendak. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atau tidak terjadi di langit dan di bumi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dinyatakan jelas di dalam Al-Qur'an tentang al-masyiah ini, eh, bahwa yang diperbuatnya, bahwa Allah telah menetapkan bahwa yang diperbuatnya adalah atas kehendaknya, serta yang diperbuat para hambanya juga atas kehendaknya. Firman Allah di dalam surat At-Takwir, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa yasya'allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Wa syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Nah, ini tentang bagaimana Allah punya kehendak. Segala sesuatu yang terjadi atau yang tidak terjadi di langit dan bumi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga ada al-khalaq, penciptaan. Lihat, iman pada takdir yang ketiga adalah al-khalaq, penciptaan. Mengimani bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Semua yang ada di langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang dikatakan mati atau tidak hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini surah Al-Mulk ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa yang di antara kamu yang lebih baik amalnya? Jadi langit, bumi, gunung, sungai, matahari, bulan, bintang, angin, manusia, hewan, semuanya adalah ciptaan Allah. Demikian pula yang terjadi untuk para makhluk, seperti sifatnya, perubahan, dan keadaan merupakan ciptaan Allah. Perbuatan dan perkataan manusia timbul karena adanya dua faktor. Pertama, kehendak dan kemampuan. Apabila perbuatan manusia itu timbul karena kehendak dan kemampuannya, yang menciptakan kehendak dan kemampuan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang menciptakan sebab? Dialah yang menciptakan akibatnya. Nah, itulah qada dan qadar sebagaimana disebut sebagai takdir, tentuan Allah yang. Selanjutnya, bagaimana kita beriman kepada qada dan qadar? Esensi beriman pada qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar ini meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Hmm. Semua itu menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi di alam raya ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman ajal.
Itu disebutkan dalam surat Al-Hadid, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika Allah yasir. Likai ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Atau di surat Al-Hadid ayat 23. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, pertama berkaitan dengan Al-Quran Surah Al-Hadid 22 tadi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa hanya Allah yang Maha Tahu dan Maha Pencipta. Hmm. Para pakar gempa pun apabila ditanya prediksi waktu terjadinya gempa, mereka tidak akan tahu secara jelas. Kan tetapi ketika Allah menghendaki sesuatu, hal itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahwa seorang hamba hendaknya beriman terhadap takdir dan wajib untuk menahan diri terlalu mendalami masalah takdir. Tetapi terkadang manusia banyak berdalam-dalam dalam masalah takdir. Nah, kemudian apa dalilnya tentang beriman kepada qadar dan qadar ini? Pertama ada surat Al-Ahzab, sebutkan di surat Al-Ahzab, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ada juga di surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukurannya. Ada juga di surat Al-Hijr ayat 21, wa immi syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Yang keempat, di surat Al-Mursalat ayat 22 sampai 23. Illa ila qadarin ma'lum qadarna fa ni'mal qadirun. Sampai waktu yang ditentukan lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Nah, kemudian ada juga di surat Toha, tsumma ji'ta ala qadari ya Musa. Kemudian engkau wahai Musa datang menurut waktu yang ditetapkan. Di surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ada juga di surat Al-A'la, waladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ada juga di surat Al-Anfal, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Ada juga di surat Bani Israel, surat Al-Isra ya, di ayat keempat, wa qadaina ila bani Israil fil kitab litufsiduna fil ard. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel di dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ini dari surat dari Al-Qur'an, dari sunnah atau dari yang bersumber dari sabda Rasul juga ada di hadis riwayat Muslim di dalam kitab iman. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada qadar yang baik ataupun yang buruknya. Nah, Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih dari Taus, dia mengatakan bahwa saya mengetahui sejumlah sahabat Rasul mengatakan segala sesuatu dengan ketentuan takdir. Ia melanjutkan, dan aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan segala sesuatu itu dengan ketentuan takdir hingga kelemahan dan kecerdasan atau kecerdasan dan kelemahan. Atau di hadis yang lain juga disebutkan, wa in asobaka syai'in fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan seandainya aku melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian. Tidak boleh pakai kata seandainya seandainya. Tetapi ucapkanlah sudah menjadi ketentuan Allah. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi.
Yang ketiga, sumber apa namanya dalil beriman kepada qadar ini dari ijma. Di ijma disebutkan bahwa kaum muslimin ini sepakat tentang kewajiban beriman pada qadar yang baik dan yang buruk yang berasal dari Allah. An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, sudah jelas dalil-dalil yang qat'i dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, sahabat, dan Ahlul Hil wal Aqd dari kalangan salaf dan khalaf tentang ketetapan bagaimana qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Hajar juga berkata, sudah menjadi pendapat salaf seluruhnya bahwa seluruh perkara semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada di Syarah Muslim, Imam Nawawi, ada di Fathul Bari, bahkan di Majmu Fatawa. Di Majmu Fatawa disebutkan tadi eh, oleh Ibnu Hajar bahwa sudah menjadi pendapat salaf seluruhnya, seluruh perkara semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat dengan dalil fitrah. Maksudnya gimana? Dalil iman pada qadar dan qadar berdasarkan fitrah, yaitu bahwa iman pada qadar adalah sesuatu yang telah dimaklumi secara fitrah, baik dahulu maupun sekarang. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali kaum musyrik. Kesalahannya tidak terletak dalam menafikan dan mengingkari qadar, tetapi terletak dalam cara memahaminya menurut cara yang benar. Nah, Allah berfirman, "Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna." Orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami. Mereka menetapkan kehendak masyiah bagi Allah, tetapi mereka berargumen dengannya atas perbuatan syirik. Kemudian dia menjelaskan bahwa hal ini merupakan keadaan umat sebelum mereka dengan firman-Nya. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul. Bangsa Arab jahiliyah itu mengenal takdir juga sama dan tidak mengingkarinya. Serta di sana tidak ada orang yang berpendapat bahwa suatu perkara memang telah ada sebelumnya tanpa ada yang mengharapnya. Hal ini bisa kita jumpai dalam syair-syair mereka. Bagaimana disebutkan sebelumnya dalam ucapan antara, wahai tetumbuhan, kemana aku akan lari dari kematian jika Robku di langit telah menentukannya. Nah, ini juga banyak tentang bagaimana dalil fitrah ini. eh, Fitrah manusia itu ya beriman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah bahwa ada yang menghendaki, ada yang menetapkan. Nah, yang kelima, akal. Akal yang sehat memastikan bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta ini yang mengatur dan yang menguasainya. Tidak mungkin dengan sistem yang menakjubkan saling menjalin dan berkaitan erat antara sebab dan akibat sedemikian rupa ini, alam diadakan secara kebetulan. Sebab wujud ini sebenarnya tidak memiliki sistem pada asal wujudnya. Lalu bagaimana menjadi tersistem pada saat adanya dan perkembangannya? Jika ini terbukti secara akal bahwa Allah adalah pencipta, sudah pasti sesuatu tidak terjadi dalam kekuasaannya, tetapi yang dikehendaki dan ditakdirkannya. Di antara yang menunjukkan pernyataan ini adalah dalam surat At-Tolak ayat 12, sebutkan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah yang menciptakan tujuh langit dan penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, sekarang apa sih fungsi iman kepada qadar dan qadar ini? Fungsinya yang pertama, kita bisa memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa namanya? Memperkuat keyakinan bahwa penciptaan semesta adalah Allah, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana. Keyakinan tersebut dapat mendorong umat untuk melakukan usaha-usaha bijaksana agar menjadi umat yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kemerdekaan dan kedaulatan yang diperoleh akan dimanfaatkan secara adil demi terwujudnya kemakmuran kesejahteraan bersama di dunia dan di akhirat. Yang kedua fungsinya bisa menumbuhkan kesadaran terhadap ketentuan Allah.
menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah atau hukum alam. Kesadaran ini akan mendorong umat untuk menjadi ilmuwan yang canggih di bidangnya masing-masing. Itu. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Iman pada takdir dapat menumbuhkan kesadaran jiwa kita bahwa segala yang ada dan terjadi di alam semesta ini, seperti daratan, lautan, angkasa, tanah subur, tanah yang tandus sebagai bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, serta banjir, karena kehendak, kekuasaan, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah akan ditampakkan kepada umat manusia ketika umat manusia sudah meninggal dunia dan hidup di alam kubur dan di alam akhirat. Yang keempat, bisa menumbuhkan perilaku terpuji, menghilangkan perilaku tercela. Orang yang beriman kepada takdir, qadar akan memiliki sikap terpuji seperti sabar, tawakal, qanaah, dan optimis di dalam hidup. Yang kelima, mendorong umat untuk berusaha. Artinya bahwa umat manusia, umat Islam jika beriman pada takdir dalam hidupnya di dunia ini tidak akan berpangku tangan. Mereka akan berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh di bidangnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya yang telah diusahakan secara maksimal sehingga menjadi manusia yang paling bermanfaat. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang lebih bermanfaat kepada manusia yang. Nah, apa ciri beriman kepada qadar dan qadar? Cirinya ada beberapa ciri. Orang-orang yang beriman kepada qadar dan qadar. Pertama, dia mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kalau dia beriman, ya cirinya ini. Yang kedua, selalu menyadari dan menerima kenyataan. Setiap kenyataan yang terjadi ini ya, eh, itu kita serahkan kepada Allah. Segala sesuatu yang terjadi sudah pada garis ketentuan Allah. Yang ketiga, senantiasa bersikap sabar, akan senantiasa menerima segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Orang yang beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat, bahwa ciri orang yang beriman itu kepada qada dan qadar, dia rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yujza al awfa wa anna ila rabbikal muntah. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Hmm. Yang kelima, selalu bersikap optimis. Cirinya orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia akan selalu bersikap optimis. Nah, karena yakin walaupun sering gagal pasti suatu saat akan berhasil sehingga tidak akan berputus asa. Wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Kata Allah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah, yang keenam, dia akan senantiasa bertawakal kepada Allah. Ciri orang yang beriman kepada qadar dan qadar itu senantiasa tawakal. Artinya dia berserah diri kepada Allah akan tumbuh pada diri seorang jika ia meyakini bahwa segala sesuatu telah dikehendaki oleh Allah. Allah Maha Bijaksana sehingga yakin bahwa Allah tidak mungkin menyengsarakannya. Allah sumber kebaikan sehingga tidak mungkin Allah menghendaki hambanya pada keburukan. Itu yang harus diyakini. Nah, ciri orang beriman kepada qadar dan qadar itu yakin, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Allah pasti selalu takdirkan yang terbaik. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasyatiha. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Nah, selanjutnya hukum membicarakan permasalahan takdir. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh kita membicarakan masalah-masalah takdir secara mutlak karena dapat membangkitkan keraguan dan kebimbangan. Nah, hal ini telah menggelincirkan banyak telapak kaki dan menyesatkan banyak pemahaman. Beberapa alasannya kenapa kita tidak boleh membicarakan masalah takdir secara mutlak karena iman kepada qadar adalah salah satu rukun iman. Iman seorang hamba tidak sempurna kecuali dengan beriman pada qadar. Bagaimana hal ini akan diketahui jika tidak dibicarakan dan dijelaskan perkaranya kepada manusia? Nah,
Yang kedua, Al-Quran banyak menyebutkan tentang takdir dan perinciannya. Allah telah memerintahkan agar merenungkan Al-Quran dan memahaminya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Yang ketiga, alasannya adalah pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasul tentang perkara yang paling detail mengenai takdir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim, ketika Suraqah bin Malik bin Ju'shum datang kepada Rasulullah lalu mengatakan, "Wahai Rasul, jelaskanlah kepada kami tentang agama kami, seolah-olah kami baru diciptakan pada hari ini." Yaitu mengenai amal perbuatan hari ini, apakah berdasarkan yang tertulis oleh tinta pena takdir yang sudah mengering dan takdir-takdir yang telah ditentukan atau berdasarkan hal-hal yang akan kita hadapi. Rasul menjawab, la bal fima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir. Tidak, bahkan berdasarkan tinta pena yang telah kering dan takdir-takdir yang telah ada. Dia bertanya, lalu untuk apa kita beramal ini? Oh, ini. Terus Rasul menjawab, ya malu fakullu mayassar. Beramallah sebab semuanya telah dimudahkan. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan kullu amilin muyassarun li amalihi. Setiap orang yang berbuat telah dimudahkan untuk perbuatannya. Nah, ini nah, alasan yang ketiga. Yang keempat, ajaran para sahabat. Ajaran para sahabat mengajarkan kepada muridnya dari kalangan tabi'in dengan bertanya untuk menguji pemahaman mereka. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Abul Aswad Ad-Duali berkata, Imran bin Al-Husain berkata kepadaku, apakah kamu melihat apa yang dilakukan manusia pada hari ini dan mereka bersungguh-sungguh di dalamnya? Apakah hal ini merupakan sesuatu yang ditetapkan atas mereka dan telah berlaku atas mereka takdir sebelumnya? Ataukah sesuatu yang dihadapkan kepada mereka dari apa-apa yang dibawa kepada mereka oleh nabi mereka dan hujah telah nyata atas mereka? Aku menjawab, bahkan hal itu merupakan sesuatu yang telah ditentukan atas mereka. Dia bertanya, bukankah itu suatu kezaliman? Aku sangat terperanjat mendengar hal itu. Aku katakan, segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan kepunyaannya. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya, tetapi merekalah yang akan ditanya. Dia mengatakan kepadaku, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya aku tidak menginginkan dengan apa yang aku tanyakan padamu, melainkan untuk mengucapkanmu. Nah, itu dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya, tapi mereka lah yang akan ditanya. Maka berusaha dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, keterbatasan manusia alasannya. Seandainya kita tidak membicarakan takdir, niscaya manusia tidak mengerti. Ini dapat membuka pintu bagi ahli bid'ah dan ahli kesesatan untuk menyebarkan kebatilan dan mencampur adukan agama. Yang keenam, hilangnya ilmu dan kebajikan. Seandainya tidak membicarakan takdir, nah, dalam berbagai manfaatnya, niscaya kita kehilangan ilmu yang melimpah dan kebajikan yang banyak. Rasul bersabda, disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Idza dzukira ashabi amsiku wa idza dzukira nujum fa amsiku wa idza dzukira qadar fa amsiku." Jika para sahabatku dibicarakan, maka diamlah. Jika bintang-bintang dibicarakan, maka diamlah. Dan jika takdir dibicarakan, maka diamlah. Demikian pula riwayat yang menyebutkan bahwa Rasul sangat marah ketika para sahabat sedang berdebat tentang masalah takdir, sehingga wajah beliau memerah, seolah-olah biji delima terbelah di keningnya. Lalu beliau bersabda, Abihada umirtum, ambihada ursiltu ilaikum. Apakah dengan ini kalian diperintahkan? Apakah dengan ini aku diutus kepada kalian? Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah binasa ketika mereka berselisih mengenai perkara ini. Oleh karena itu, aku meminta kalian janganlah berselisih mengenainya, mengenai takdir. Nah, selanjutnya bagaimana larangan membicarakan permasalahan qadar berlebihan. Membicarakan takdir dengan kebatilan serta tanpa ilmu dan dalil, wala talqab wala taqfu malaisalaka bihi ilmun. Artinya janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Selain itu firman Allah menyebutkan masalah kekum fisaqar.
qalu lam naku minal musallin wa lam naku miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Nah, yang kedua, bersandar hanya pada akal. Boleh. Bersandar hanya pada akal manusia yang terbatas dalam mengetahui takdir, jauh dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, sebab akal manusia tidak mampu mengetahui hal itu secara terperinci. Akal mempunyai keterbatasan dan kemampuan yang terbatas, sehingga wajib bagi akal untuk berhenti pada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Yang ketiga, tidak pasrah dan tunduk kepada Allah dalam takdirnya. Nah, orang bicarakan orang yang apa namanya bicarakan takdir berlebihan, dia tidak pasrah dan tunduk kepada Allah dalam takdirnya, karena takdir adalah perkara gaib dan landasan perkara gaib adalah kepasrahan. Yang keempat, kenapa dilarang? Karena bisa membahas aspek yang tersembunyi mengenai takdir. Membahas aspek yang tersembunyi mengenai takdir yang merupakan rahasia Allah dalam ciptaannya, dan takdir tersebut tidak diketahui oleh malaikat yang di dekatnya kepada Allah dan tidak pula oleh nabi yang diutus. Hal itu pun termasuk perkara akal tidak mampu untuk memahami dan mengetahui. Yang kelima, larangan bicarakan permasalahan kode berlebihan karena pertanyaan yang tidak sepatutnya ditanyakan. Pertanyaan tidak sepatutnya ditanyakan, misalnya orang yang bertanya dengan nada protes. Mengapa Allah memberi petunjuk kepada si fulan dan menyesatkan si fulan? Mengapa Allah membebani dengan kewajiban kepada manusia di antara seluruh makhluk? Mengapa Allah memberi kekayaan kepada si fulan dan memberi kemiskinan pada si fulan? Nah, itu adalah pertanyaan yang tidak sepatutnya dipertanyakan. Selanjutnya, berbantah mengenai takdir. Ini larangan bicarakan masalah takdir karena akan berbantah mengenai takdir. Berbantah-bantahan mengenai takdir yang menyebabkan perselisihan dan pecahnya manusia di dalam masalah ini termasuk perkara yang dilarang melakukannya. Tidak termasuk dalam kategori perbantahan yang tercela, membantah aliran yang sesat, menolak berbagai syubhat mereka, dan meruntuhkan berbagai argumentasi mereka, karena usaha tersebut memenangkan kebenaran dan mengalahkan kebenaran. Adapun pembahasan dalam perkara yang akal manusia mampu memahaminya, yang berdasarkan nas-nas, seperti membahas tingkatan takdir, macam-macam takdir, kemakhlukan perbuatan hamba, dan pembahasan tentang takdir lainnya, semua itu tidak dilarang. Hal ini karena kendati pun tidak semua orang mampu memahaminya secara terperinci dalam permasalahan ini, ada ulama yang mempelajari dan menjelaskan yang terdapat di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana kewajiban hamba berkenaan dengan masalah takdir? Pertama, kita mengimani qada Allah dan qadarnya serta mengimani syariat, perintah dan larangannya. Ia berkewajiban untuk membenarkan khobar berita dan mentaati perintah Allah. Yang kedua, jika berbagai perkara datang sesuai dengan yang dikehendaki kita, maka hendaklah kita ini memuji Allah. Tapi jika datang perkara itu tidak sesuai dengan yang diinginkannya atau diinginkan kita, maka kita harus merasa terhibur dengan qadar Allah. Karena kita tahu bahwa itu semua terjadi dengan qadar Allah, dan perkara yang menimpanya tidak pernah luput darinya, serta yang luput darinya tidak akan pernah menimpanya. Artinya bahwa sesuatu yang Allah tetapkan menjadi milik kita pasti akan menjadi milik kita, bagaimanapun caranya, sesulit apapun caranya. Dan sesuatu yang bukan menjadi milik kita, bagaimanapun kita usahakan dengan semaksimal mungkin, jika bukan milik kita, maka tidak akan pernah menimpa ke kita. Nah, jika hamba mengetahui secara global bahwa Allah dalam apa yang diciptakan diperintahkannya memiliki hikmah yang besar, hal ini cukuplah baginya menjadikannya tenang. Kemudian setiap kali bertambah ilmu dan keimanannya, semakin tampak pula baginya hikmah Allah dan rahmatnya yang mengagumkan akalnya, serta menjelaskan kepadanya kebenaran yang dikabarkan Allah di dalam kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, nah itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berhusnuzon kepada Allah
apapun takdir yang menimpa kita, itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Baru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.